Triliunan ciptaan Allah yang membuat kita terpesona dengan pesona ciptaan-ciptaan Allah itu mempesona dirinya hingga kita terpesona dan tergoda. Tapi di saat itu dengan akal yang cerdas, kembali kita kepada hati yang impas, karena impas dengan perasaan yang begitu seksama, cinta yang dia pautkan kepada Allah, Allah pun mencintai hati tersebut hingga menjadikan ia sebagai arsulullah. Ars Allah di dalam diri manusia itu adalah hati. Maka dengan akal yang cerdas tadi, dengan nuansa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan, bukan dengan nama nafsu. Itulah yang disebut akal mustafad kalau dalam kajian filsafat Islam. Akal yang berfaedah itu. Karena tujuan akal itu adalah mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada hati. Karena hati itu adalah wadahnya cahaya Allah dalam diri manusia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita mencoba untuk memahami bahwa hidup itu bagaikan kita melakukan perjalanan kisah cinta dengan orang yang kita cintai. Artinya adalah hakikat cinta itu terlihat di saat kita bisa memahami dan menyikapi perjalanan cinta itu dengan kepedulian yang tinggi. Hingga datang pengorbanan yang luar biasa yang begitu suci. Sehingga kita tidak peduli bagaimana beratnya menghadapi perjalanan percintaan itu. Secara rasional tidak terlewatkan dan tidak bisa dilalui. Tapi secara emosional, passion, perasaan yang tinggi, itu akan mampu untuk menjadi jembatan yang tinggi dan suci. Nah, semua ini dapat dihadapi dengan perasaan tuh. Namun perasaan itu bukan perasaan yang kosong, teman-teman sekalian. Tapi perasaan itu adalah perasaan yang berisi dengan pengetahuan yang dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal itu pernah diuji nyali saat di Lauh Mahfuz kita beserta waktu itu dengan teman-teman ruh yang lainnya. Dalam soal Araf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, berkatalah semua ruh dengan akal yang menjadi penjawabnya. Tapi itu juga diimami oleh perasaan yang luar biasa. Berkatalah ruh itu mengatakan bahwa benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi di sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemana letak kajinya dalam kupasan ini adalah dengan perasaan kita siap untuk menghadapi hal yang berat, yang susah untuk akal pribadi, akal sendiri untuk menyelesaikannya. Gak bisa. Karena dia akan pasti berakal-akal aja. Begini, begitu, begini, begitu, begini. Gak akan pernah berhenti. Akal itu gak akan pernah berhenti memikirkan bila ia tidak singgah kepada ibunya, yaitu hati yang penuh dengan perasaan. Dan sungguh akal itu adalah anak yang soleh, manakala dia patuh dengan ibunya, yaitu hati yang membuat dia menjadi berarti. Jadi teman-teman sekalian, ini yang kita kembalikan tadi, kehidupan seperti kisah cinta, di mana orang-orang yang bercinta itu akan rela sebagaimana suami rela dengan keringatnya, dengan menahan laparnya untuk mencari nafkah
mempersiapkan semua untuk istri dan anak-anaknya. Begitulah hebatnya cinta. Dan semua itu dilakukan karena Allah yang Maha Kuasa menunjukkan buktinya bahwa ia benar-benar menuhankan Allah. Sebagaimana perjanjian kontrak yang dia lakukan di Lauhul Mahfuz di saat ruh itu belum dihembuskan ke dalam jasad. Maka di saat itu dibuktikannya dengan karena Allah tanpa memperdulikan lelah dan beratnya dia menghadapi hidup. Karena di situ ada amanah tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga ia bisa menjalankan semua itu dengan seksama. Dan itu atas nama cinta. Perasaan yang bernuansa indah. Karena terikat dengan Allah yang Maha Rahmah. Nah, ketika kita letakkan kepada kaji hidup. Hidup pun begitu juga. Karena perjalanan kehidupan itu tantangannya banyak, tapi dua hal yang menjadi barometer kewaspadaan, yaitu harta dan tahta. Harta dan tahta inilah yang mewakili dari segala ciptaan Allah yang membuat kita terpesona, karena harta dan tahta itu sangat mempesona. Pesonanya membuat kita tergoda. Tapi bagi akal yang cerdas yang selalu bergantung dengan inangnya, yaitu hati, perasaannya menjadi wadah di mana Allah tanamkan cahayanya, cintanya. Maka di saat itu, maka kita akan bisa untuk menanggulangi dengan kesadaran diri bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Nah ini, di sini tadi penempatannya, milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Jadi triliunan ciptaan Allah yang membuat kita terpesona dengan pesona ciptaan-ciptaan Allah itu mempesona dirinya hingga kita terpesona dan tergoda. Tapi di saat itu dengan akal yang cerdas, kembali kita kepada hati yang impas, karena impas dengan perasaan yang begitu seksama, cinta yang dia pautkan kepada Allah, Allah pun mencintai hati tersebut hingga menjadikan ia sebagai arsulullah. Ars Allah di dalam diri manusia itu adalah hati. Maka dengan akal yang cerdas tadi, dengan nuansa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan, bukan dengan nama nafsu. Itulah yang disebut akal mustafad kalau dalam kajian filsafat Islam. Akal yang berfaedah itu. Karena tujuan akal itu adalah mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada hati. Karena hati itu adalah wadahnya cahaya Allah dalam diri manusia. Ibarat lampu ini, satunya lampu ini. Tapi bayangkan berapa barang dan produk yang ada di sekitar ruangan. Ya, ruangan berapa ini? 3 kali 10 terang sampai ke ujung sana. Masya Allah, begitulah ibarat cahaya Allah itu bersemayam. Bukan Allahnya yang banyak, bukan Tuhan yang banyak, cahayanya itu yang menyinari setiap hati-hati manusia. Maka di sini kepada sifat dan asma, tapi bukan ini kajian kita. Di sini mengembalikan bahwa triliunan ciptaan Allah yang banyak itu tidak membuat kita tergoda dengan pesona yang hadir. Tapi kita membuat cerdas dengan kembali kepada bakti kita kepada ibu kita, yaitu hati, bahwa menyadari semua itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya, Masya Allah. Maka kita nggak akan tergoda tuh teman-teman sekalian. Maka di situ kita tunjukkan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana tadi kita ilustrasikan, kita tunjukkan cinta kita kepada istri kita. Kita sebagai suami, karena Allah, kita tunjukkan cinta kita pada istri kita. Kita rela untuk menghadapi pahitnya hidup. Kadang kita tahan lapar. Kadang kita tidak tentu dengan keringat dan lelah pikiran, perasaan. Tapi yang kita bayangkan adalah ketika kita pulang, senyuman istri dan anak-anak
merasuk dalam diri dengan penuh kebahagiaan sehingga rumah itu menjadi jannati, surgaku. Begitulah seyogyanya kita juga menghadapi hidup ini karena cinta kita kepada Allah. Maka dalam hal ini kajian cinta ini artinya penuh dengan konsekuensi. Di samping konsistensinya, keteguhannya dalam mencintai, dia siap untuk menerima resiko. Dan resiko itu beban yang menghampiri, tak akan menjadi ia mundur dalam mencintai. Karena ia sadar dia akan memperoleh ketenangan yang tinggi saat dia mampu melewati susahnya hidup ini. Sama seperti suami tadi menghadapi susahnya dia dalam melakukan pekerjaan. Ketika dia pulang ke rumah dengan senyuman, suami menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan bagikan bidadari surga. Anak-anak dengan lintasan malaikat-malaikat yang luar biasa menghampiri orang tuanya. Inilah indahnya cinta itu. Begitu juga hidup ini, teman-teman sekalian. Kita perlu teguh menuhankan Allah. Kita perlu teguh dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Dan konsekuensi itu nggak pernah bisa dihindari. Karena konsekuensi itu adalah wujud alat bukti kita dapat membuktikan bahwa kita memang betul-betul memenuhi kontrak perjanjian kita dengan Tuhan. Surah Al-A'raf 172 mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan kita, kita bersaksi. Jadi teman-teman sekalian, yang indah adalah kesadaran akal ini dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kesadaran pikiran ini dengan membaca karena Tuhan, bukan karena nafsu. Maka kita akan bisa tersenyum menghadapi pahitnya hidup. Cobaan yang luar biasa, ujian yang luar biasa dahsyatnya. Bayangan kita adalah Allah ingin melihat benar-benarkah kita mencintai Dia? Setiakah kita mencintainya? Apakah kita akan larut dengan godaan dan ujian cobaan itu sehingga kita melepaskan cinta kita kepada Allah? Harta dan tahta itu ketika tiada dapat daripada diri, apakah kita akan melepaskan Allah yang kita cintai? Betapa riskannya kita menjadi manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah setelah kegagalan jin dalam mengelola dunia. Maka tentu kita harus paham dengan kecerdasan akal karena Allah sebagai pencipta. Sehingga akhirnya bersarang kepada hati, perasaan yang diwarnai oleh cahaya nur ilahnya Allah. Maka saat itu kita akan mampu kita akan mampu melewati semua beban dalam hidup. Karena kita sadar bahwa inilah jalan membuktikan setianya kita menuhankan Allah. Memang luar biasa. Proses waktu itu tidak sebentar. Dengan ruang yang mungkin banyak tak cocok dengan kita. Dengan kondisi mungkin yang tak cocok kita hadapi, kita berada di dalamnya. Karena mungkin gak ada harta di situ. Atau belum pas harta yang kita harapkan. Karena mungkin nggak ada tahta di situ, atau tidak pas tahta yang kita miliki yang diberikan. Maka di saat itu adalah bagaikan ruang tuh, wadah, tempat, kondisi tak sesuai dengan kita. Maka dengan waktu yang panjang, belasan sampai puluhan tahun, tapi tetap kita istiqomah, teguh, konsisten, dan menyatakan aku siap beresiko. Karena aku benar-benar mencintai Engkau ya Allah. Inilah hidup. Yang dipahami perjalanan itu dapat berjalan dengan lancar. Dengan menyatakan bahwa ku lakukan itu karenamu ya Allah. Aku berjuang hanya untukmu ya Allah. Aku berkorban untukmu ya Allah. Sesuai dengan perjanjian kontrakku. Ketika akan dihembuskan ruh di dalam jasadku di Lauhul Mahfuz sana, di masa 3-4 bulan masih dalam bentuk sulbi di rahim ibu kita. Maka di situ kita wujudkan dengan hal ini, dengan cinta, bahwa hidup dan cinta adalah kembali kepada tujuan
kita diciptakan di muka bumi adalah bertuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan bertuhan kepada harta dan tahta. Karena harta dan tahta itu adalah perwakilan dari ciptaan-ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Rahman, yang pesonanya bisa menjadi penggoda. Tapi dengan kecerdasan akal kita selalu membaca karena Allah, dan hati kita berperasaan dengan nyaman karena Allah, maka di saat itu kita paham bahwa yang pertama, buktikan kita memang menuhankan hanya Dia. Yang kedua, bahwa kita menyadari bahwa ya semua yang mempesona, yang membuat kita terpesona dari segala ciptaannya, itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Karena penciptanya adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman. Yang ketiga, maka di saat itu kita akan menyadari untuk pemahaman bahwa semua itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Yang keempat, dengan kuasa inilah kita akan paham bahwa semua itu ada dan berada karena daya dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Maka yang kelima, disinilah wujud setia akan bersarang dalam dada. Dada ini tidak akan diwaswaskan syaitan, baik syaitan yang berupa jin maupun manusia. Kata Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah An-Nas bahwa setan yang berbahaya itu adalah setan manusia. Kenapa? Kenapa setan manusia? Ketika kita tahu manusia itu yang memberikan hutang sama kita, membantu kita, tiba-tiba dia berbuat salah, langsung digodanya kita untuk berbuat salah juga, untuk ikut dengan kesalahannya dan mengkhianati Allah dan Rasulullah. Maka di saat itu pikiran kita, aduh gimana ini kalau aku nggak ngikuti dia, hutang besok nggak dikasih lagi nih. Disinilah tadi yang disebut dengan setan yang paling berbahaya itu adalah manusia. Kalau jin tadi nggak nampak, ya. Jadi teman-teman masih bisa dikuatkan oleh kawan yang lainnya. Sementara kalau setan manusia itu pas pula teman yang kita tadi pun sama-sama dihutangkan sama dia. Nah inilah makanya wujudnya tadi tertutup pintu akal kita. Dan itu terbukti kemarin waktu kita lagi melakukan pemilihan tuh. Banyak alam sadarnya tidak terbuka. Karena semuanya memikirkan sesuatu yang mungkin menguntungkan dirinya, tapi tidak berpikir menguntungkan orang banyak, meskipun pahit yang harus diungkapkannya. Mudah-mudahan kajian ini menampakkan pemahaman kita untuk selalu konsisten dalam menuhankan Allah dan siap beresiko. Karena tentu bukan wujud tentang segala apa bentuk harta dan tahta itu yang dituntunkan, tapi hasil harta dan tahta itu yang diamanahkan. Bisakah kita olah menjadi pahala yang diterima oleh Allah yang Maha Rahman? Inilah dia tadi, belasan puluhan tahun kita hidup di muka bumi adalah untuk disaksikan Allah sesuai dengan perjanjian kontrak surah Al-A'raf ayat 172 tadi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka berkatalah kita semua waktu masih wujud ruh, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Terbukti enggak bahwa kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan menuhankan harta dan tahta. Semoga kajian bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq lakum bi tariq wastabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.